Adik-adik sekalian, para santri dan tamu undangan yang saya muliakan, saya mau tanya, hewan yang paling besar itu apa, Dek? Gajah. Hewan yang paling tinggi, jerapah. Hewan yang paling cepat larinya, citah. Tapi pertanyaan saya, siapakah yang menjadi raja hutan? Yang menjadi raja hutan adalah singa. Pertanyaannya, kenapa bukan gajah yang menjadi raja hutan padahal dia besar badannya, panjang belalainya, lebih cerdas dibandingkan singa? Kenapa yang jadi raja hutan bukan citah yang kencang larinya? Kenapa kok singa? Ternyata jawabannya sederhana. Bagi singa, setiap kali melihat gajah, yang dilihat adalah makanan. Singa berhasil mereduksi keberadaan gajah sebagai makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin banyak stok makanannya. Ini menunjukkan apa? Ternyata mindset itu penting, mentalitas itu penting. Santri pengen menjadi orang besar, syaratnya harus punya mentalitas seperti singa. Salah satu mentalitas singa apa? Dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan apa? Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li dzanni ma indan nas. Manusia yang paling goblok itu adalah manusia yang meninggalkan keyakinan yang dimiliki demi mengikuti prasangka orang lain. Maka mohon maaf, kalau Anda pengen sukses, coba ingat-ingat pesan Gus Miftah. Satu, Anda harus punya skill. Yang kedua, Anda harus punya mindset. Dan yang ketiga, Anda harus punya attitude. Skill, di pondok Anda diajari ngaji. Kalau dilihat dari skill, Gus Miftah itu nggak pantas viral. Tapi apa yang membedakan Gus Miftah dengan yang lain? Mindset. Mindset yang saya pakai, mindsetnya singa. Mbah Dimyati Rois walinya Kendal, beliau mengatakan apa? Di saat saya dibully karena kebodohan saya, Mbah Dim mengatakan qalilum minal yaqin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Yang dimiliki Miftah itu mungkin minimalis tapi hasilnya maksimalis. Kok bisa? Buktinya lebih dari 350 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Dari orang yang paling gagah badannya besar, Deddy Corbuzier, sampai artis janda tercantik Celine Evangelista. Dulu orang mikir, apakah Kiai NU bisa ngaji bersama selebritis? Ternyata mampu. Alhamdulillah, sekarang malah jamaahnya janda-janda. Nikita Mirzani, Wika Salim. Siapa lagi? Yang terakhir, idolanya Rakhairon, Lucinta Luna. Kelihatannya cantik, begitu dipeluk, subhanallah, businya keluar. Maka di pondok ini kita diajari skill, kemampuan, belajar ngaji. Termasuk dari skill itu adalah kita diajarkan untuk memilih teman pergaulan yang tepat. Hati-hati soal teman. Abu Imam Fudail bin Abbas, beliau mengatakan apa? Yaji'u fi akhir zaman aqwamun yakununal ikhwanal alaniyah wa a'da as-sarirah. Akan datang satu zaman, ada sebuah kaum yang di depan kita dia mengatakan teman, tapi di belakang kita dia menjelek-jelekkan kita. Ada yang seperti itu? Kalau di depan kita bahasanya apa? Respect abangku, menyala saudaraku. Ada tipe orang yang seperti itu? Jangan ya Dek ya, jangan. Jangan ya Dek ya, jangan. Di depan kita muja-muja, wow Haji Her, orang kaya Madura,
Begitu di belakang Hajiar, apaan Hajiar? Patek celeng. Jangan ya dik ya. Yaji'u fi akhir zaman aqwamun yakununa ikhwanal alaniyah wa ada as-sarirah. Di depan dia berbagus muka, tapi di belakang kita dia menusuk kita. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kalian bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu dekat dengan Allah dan perkataannya tidak membuat kamu cinta dengan Allah. Cari teman yang benar, Dek. Maka saya bilang apa bedanya sahabat, teman dan pacar? Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, yang kita cari sahabat. Siapa itu teman? 1000 orang yang datang di saat kita senang. Kalau kita senang semuanya ngaku teman. Siapa itu pacar? 1 orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, yang kita cari sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan kita.